Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Juwaini. Kali ini saya sedang dalam perjalanan ke Cikampek untuk mengunjungi apa yang disebut dengan MIB Farm yang punya pengelolaan multiple integration farming. Apa yang dimaksud multiple integration farming? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Kita sudah sampai sekarang di rumah makan Mas Ihsan di Cikampek yang merupakan meeting point untuk membicarakan mengenai multiple integration farming. Kita di sini akan bertemu dengan Pak Darmono Susilo sebagai founder dan CEO dari MIB Farm. Sebelum berlanjut menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kami tetap semangat membuat video-video selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan multiple integration farming? Loops-nya yang pertama itu dari aslinya airnya harusnya di atas. Dari air ke rumput, air ngalirin rumput. Airnya maksud air ini? Nggih. Air dari atas. Airnya dari atas. Tapi saya nggak punya. Ya. Saya nggak punya ini. Jadi Cuma punya mata air saya di bawah. Jadi air diapain? Akhirnya airnya tetap dipompa, dinaikin dulu di sana tuh, di ujung tuh. Oh, yang itu yang ada tangki itu ya? Nah, tangki di atas tuh, itu 12 meter kubik. Nah, itu turun, maka kemudian jatuh ke kebun. Iya. Terus, nah kalau udah ada airnya dia bisa menumbuhkan rumputnya. Iya. Masih rumputnya setunggalan. Nah, rumputnya ini kemudian dia akan tumbuh lebih sempurna dari waktu ke waktu. Tapi title umumnya kan sebenarnya ini adalah integrated farming kan? Iya. Judul awalnya itu. Iya, kan? nanti kalau dikumpulkan. Iya. Jadi loop pertama, nanti di sini ada kan, tinggal ambil aja. Loop pertama itu adalah dari air ke rumput. Air ke rumput. Iya, Oke. terus loop pertama. Ya. Terus loop pertama. Jadi kalau kita sudah punya air, terus punya rumput. Nah, teknik dari punya air kemudian rumput ini udah engineering tersendiri. Ini adalah orang pertanian. Ya. Ini orang-orang yang memang bergerak di bidang bioteknologi rumput, karena rumputnya bukan sembarang rumput yang seru. Rumput yang dia mengandung 3 unsur. Glukosanya ada, mineralnya ada, seratnya ada, dan dia ada sepanjang waktu. Sehingga kalau mamalia ini makan itu, nggak perlu yang lain. Itu rumputnya namanya apa yang mengandung 3? Yes, right. Ini produknya Taiwan. Hah? Punya Taiwan. Bukan rumput lokal, bukan? Bukan. Jadi bibitnya datangin dari sana. Kita beli. Itu produk bioteknologinya Taiwan. Ya. Kita beli. Namanya rumput Taiwan. Tapi kalau orang mau niru sini bisa beli juga di sini ya? Oke. Atau beli di luar juga ada? Di online aja kan dijual satu ruas ini 3.000. Oh, oke. Ya silakan. Tapi itu semua itu aja itu udah teknologi tersendiri. Iya, betul. Itu udah teknologi tersendiri. Jadi rumputnya itu mempunyai sifat, dia adalah mengandung konten tadi, gulanya ada, sukrosanya ada, kemudian ada seratnya, ada mineralnya. Iya. Dan kemudian ketika di dalam integrated farm, dia bisa tumbuh menjadi 4,5 meter dalam waktu 40 hari, 49 hari. Dan itu berulang, nggak peduli musim kering, musim hujan. Oh ya? Yes. Meskipun kemarau? Yes. Lo kok bisa minumnya That's dari right. mana? Makannya dari Itulah mana? dirinya mas. Nanti ada kaitan dengan loop berikutnya. Ada loop berikutnya. Makanya kita sampai di sini, bagaimana ini ada kontinu sepanjang waktu yang yield-nya moderator. Iya. Itu. Jadi rumput ketika dia berproses dengan spesifikasi itu dia dimakan sapi. Ya. Nah, ketika sapi makan itu, karena rumputnya supply-nya terus-menerus konstan, maka sapinya bisa gemuk, bisa beranak, dan seterusnya. Maka rata-rata produksi rumput ini per hari berapa atau per minggu berapa? Dia setahun 500 ton per hektar. Oh, setahun 500 ton per hektar. Karena ini kawasan berapa tadi? Ini saya Setengah, 1/4. Oh, 1 hektar. 1 hektar. Berarti 500 ton setahun juga. Cuman dia hanya
4.000, 5.000-an. Oh, 4.000, 5.000, oke. Iya, Oke. kita dapat 250 ton Oh, oke. minimal. Ya, dalam setahun ya. Iya, nanti jangan bisa dilihat tekniknya adalah tekniknya tersendiri. Ya. Jadi bukan non sewu, bukan asal rumput, bukan asal nanam. Ya. Kita harus menjaga keseimbangannya dengan menghitung material balance. Itu serahkan aja orang-orang yang memang ngerti. Ini udah disiplin ilmu tersendiri. Ya. Jadi dari dua ini, dari plus loop dua ini, dari rumput ke sapi, itu sudah dua circular economy. Itu udah dua sistem itu. Ya. Itu udah dua sistem. Karena kalau yang pertama tadi dari water ke rumput menghasilkan sukrosa dan mineral, kalau dari plus loop kedua dari rumput ke sapi itu sudah menghasilkan protein. Ya, betul. That's it. Betul. That's different. Ya. Betul, Mas. Ya. Nanti dengan bisa dibayangkan. Tapi supaya dengan berdua nanti yakin, ini keunggulannya itu adalah kita dari rumput ini ke daging sapi itu benar-benar daging sapi yang nature. Mas Yun, itu nih epicentri dagingnya. Nomor. Jadi dengan Mas nanti saksikan sapi 800 kilo itu hanya tumbuh daging bagusnya itu hanya tumbuh 4 kilo di sini nih. Terus Kecil sisanya sekali. Sisanya dari daging biasa itu. Oh. Itu yang orang jual 400 ribuan, ada yang 1 juta kayak Per kilo. yang mana yang daging bagus tadi itu? Yes, right. Saya tuh hanya ingin tunjukin bahwa alam ini meng-create sampai sequality itu. Ya. Bukan saya ini bukan. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana bahwa proses itu plus loop kedua ini berjalan. Ya. Dan kita bisa sengaja, bisa repetisi, gitu loh. Betul. Oke, sekarang tadi lidah kita harus menyaksikan. Nih, Ya. suaranya ini. Ini yang rumput kan? Iya, segede ini. Mana ada rumput segede ini? Iya, benar. Jangan pegang. Ini tebu Ya. kalau di kita tebu. Nah, nanti Iya. saya ambil. Oh, saya oke. ambil. Dia mati aja. Ya, Mana ya. ada rumput segede ini? Ini Ya. rumput. Rumput. Ini Gimana? tebu. Kalau orang Indonesia 4,5. mengukurnya tebu kalau itu bukan rumput. Gimana? Ya. Makanya itu, di mana ini bisa 4,5 meter dalam waktu 49 hari? Wow. That's impossible. Dengan konten kayak gini. Ya, sekarang silakan dibuktikan dengan lidah Oh, oke. Buktikan dengan bahwa lidah. ini mengandung sukrosa. Manis dong. Digigit aja, nggak usah, jangan dimakan, digigit aja, lidah aja yang buktiin. Itu 4% dia, sukrosanya hanya 4%. Karena dia hanya kultur jaringan tebu. Ya. Seperti orang mau makan tebu sih rasa-rasanya. Yes, right. Itulah, Seperti karena orang dia mau makan tebu tetuannya ke rasanya. tebu. Rasa-rasanya seperti itu. Yes, Jadi setengah tebu lah. yes. Right. Kalau saya rasa lidah saya mengatakan ini setengah tebu. Makanya itu nilai teknologinya adalah gimana ini serat kayak rumput ini, tapi ada sukrosa dan ada mineral. Oke. Sehingga kalau itu dikonsumsi hewannya, dia langsung. Nggak usah tambahan yang lain. Kalau ada tambahan itu pun sedikit. Ya. Oke, itu baru close loop kedua. Nah, close loop ketiganya dari dari sapi ke pengolahan Limbah. kotoran hewannya. Ya, limbahnya. Nah, kotoran hewannya itu jumlahnya 70% dari total pakan. Nah, sekarang gimana itu ada ternyata kotoran hewan mamalia itu khususnya sapi ini atau kerbau atau domba atau kuda itu mempunyai fungsi setidaknya 4. Dia berfungsi sebagai pupuk, dia berfungsi sebagai feed, pakan, dia sebagai food, dia sebagai fuel. Sebentar, yang pakan ini buat pakan apa? Pakan ikan, pakan oke. unggas, Oke. pakan maggot kalau Ya, sekarang yang terkenal. Iya, maggot. Wah, Saya kemarin itu. menyaksikan video maggot di acara Alah, yang itu lain. kan video aja sini. Di sini ada juga? Ada. Oh, ada ya. Oke.
mantap. Ada lah, jadi kan lihat aja sendiri. Ya. Tapi maksud saya hanya ingin mengatakan bagaimana alam itu bekerja. Ya. Dengan cara dia, kemudian kita menyediakan supaya alam itu bekerja. Ya. Awalnya Mas Darmono juga tidak melihat itu sebagai desain ketika belum. tapi akhirnya Yes, dirapikan kalau bahasa kitanya itu. Ya. Akhirnya kita bikin sistemnya. Kita kan ini dari tahun 93. Iya. Jadi bukan tiba-tiba, memang kita benar-benar improve itu tadi itu intinya adalah karena kita feedback. Umpan balik. Jadi disinilah harus ada disturbance, gangguan, apapun halangan, apapun namanya, itu harus di-reduce sehingga performance sistemnya nanti setelah feedback itu akan naik. Gitu. Dan ini yang harus disampaikan bahwa tadi itu bahwa ini tuh ketika kita di close loop ketiga itu kotoran sapinya itu bisa berfungsi sebanyak itu, bisa jadi pupuk, bisa jadi feed, bisa food, bisa untuk fuel. Sekarang negara-negara Skandinavia bahan bakarnya udah pakai CH4 dari sini. Baik itu busway atau kereta api. Gitu. Jadi saya juga ditawari Mas, tapi kan hewannya kurang banyak. Iya. Hasilnya masih minimal berapa katanya skala itu? Kalau untuk skala industri minimal 4.000 sapinya. Ya. Kalau untuk skala rumah tangga ya satu aja bisa. Iya. Kalau untuk rumah tangga ya 4.000 itu kecil. kalau menghasilkan listriknya itu 1 megawatt. Iya. Continue Mas. Ya. Panjang waktu, keren. Jadi itu baru fuelnya, belum feednya, belum Tadi food? fertilizernya. Jadi nanti kalau kita jadi tidak hanya di satu pedet ini. Itu bedanya dengan konvensional. Dengan sistem yang terbuka. Maka kalau ini tidak terjadi, berarti ada yang salah. Ada yang di sini sudah terjadi belum gas tanahnya? Yes, right. Yes, anytime. Terjadi setiap saat. Maka desainnya kita harus close loop. Nah, harus sampai ini. Itu maksudnya. Jadi di sini T-count. Jadi kalau sapi keluar, maka harus dikompensasi dengan bayar. Kalau sapi masuk berarti kita harus membayar. Disinilah terjadi transfer of title. Oh iya. Di sini. Ini namanya landing port ini. Iya. Ini landing port. Tidak bisa suruh berjalan sendiri. Saya punya uang beli sapi, kemudian tidak bisa. Harus ada ranger ini. Jadi minimal 3 ahlinya 3 itu ya, financer, breeder sama arranger. Iya, arranger itu knowledge, kumpulan know-how, teknologi apapun namanya. Tapi harus dimulai dari hal yang benar. Nyun sewu postere. Jadi harus dimulai dari yang benar. Dari semenjak bibit itu ditanam. Iya. Dan itu harus benar, bisa ditelusur. Jadi kalau ada individu sapi ini, bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, neneknya siapa, di sini kakeknya siapa, neneknya siapa. Jadi inilah yang sebetulnya saya ingin mengatakan sama teman-teman itu semuanya bahwa ketika kita memulai itu harus ada numberingnya ini. Ini tuh punya dia. Kan ini mencerminkan sertifikat DNA. Mencerminkan sertifikat DNA. Kalau di orang manusia NIK itu. Ya. Nomor induk hewan NIH. Ya, silakan. Tapi ini sebetulnya adalah DNA. DNA-nya DNA-nya. Jadi ketika di search, ketahuan dia. Siapa dia? Itu. Kalau itu misalkan sapi susu, berapa ribu liter dia menghasilkan? Itu. Niku. Jadi dia akan bisa menggaranti fund ini sehingga mudorobahnya baik. Karena dia tuh dari semenjak bibit sampai market garanti. Boleh dikatakan semua transaksi keuangan di sini menggunakan
keuangan syariah gitu ya. Makanya istilahnya mudoroba yang dipakai itu. Ya sebetulnya kan kita benar-benar alam nih mas. Iya. Nggak ada yang lain sih. Iya. Sebenarnya warisan nenek moyang kita kan adalah parawan dan seterusnya ya. Ya. Oke. Jadi mas sebetulnya ini itu adalah sebetulnya kalau boleh disebut adalah kumpulan hasil ya teknologi yang benar-benar super. Jadi ya kalau sistem keuangan syariahnya ini ya memang provennya harusnya begitu. Iya. Jadi sebetulnya kita di praktek. Yes lah, iya. Di konsep. Iya. Niku. Jadi kalau kita ini semua, kalau ini funnya ini semuanya kemudian ini kita bisa memberikan ini, maka seakan-akan semuanya kayak terwakili dalam rupiah. Padahal sebetulnya bukan hanya rupiahnya aja yang tidak bisa dinilai. Apa tuh yang paling kita menikmati keseimbangan ekosistem. Oh, iya. Misalkan kalau ada air terus kita nanam bambu, airnya ngalir terus. Ya, keseimbangan ekosistem. Ya, mas, itu mas, makanya saya sebut waktu itu yang lebih tinggi dari nilai keuangan. That's right. Sebenarnya aku itu mau ngomong itu mas. Ya. Sebenarnya saya mau ngomong itu. Ya. Puncak-puncaknya itu tuh. Jadi jangan diukur US dollar. No. Itu hanya cara kita mengukur. Ya. Mungkin boleh jadi nanti kita kenal ukuran-ukuran lain, kita nggak tahu. Seiring dengan kemajuan. Jadi sebagai contoh misalkan aja ini nanti dan di dalam prakteknya dia harus memberikan bimbingan teknis. Ini semua kotoran bisa dipakai untuk makan, untuk pupuk, atau untuk pestisida. Saya katakan mas nyuwun tembagon itu setunggalan. Sekarang saya hanya katakan ini adalah selain pupuk, ini adalah pestisidanya. Jadi bagaimana mungkin alam ini menyediakan tetapi begitu komplit? Jadi ini bentuknya, bentuk dagingnya yang hanya 3 kilo 4 kilo dari mana? Ini apa? Bahan pestisida, buah mojo. Oh, ini ditambah fermentasi udah jadi pestisida. Nggak perlu produk Bayer. Selesai. Inilah yang sebetulnya saya ingin mengatakan ketika kita ada di Closed-loop ini, maka ada multiple output yang terus-menerus berjalan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dia akan posisinya naik. Maka ada istilah 3. Jadi istilah 3 di dalam closed-loop itu. Big, fast, high quality. Big, iya, semuanya serba ukurannya tuh besar, banyak. Fast, reaksinya kenceng, panennya cepat, high quality. Dan itu bukan sebenarnya ya bukan kreasi engineer. Kalau kreasi engineer di pabrik disengaja ya, ini kan yang bekerja. Dan itu bukan saja yang menikmati aja. Jadi yang disebut dengan iterasi tadi antar elemen itu tiap hari dia berjalan, maka dia adalah bisa dimirror oleh setiap ini mempunyai account. Setiap elemen ini mempunyai tempatnya tersendiri di bankan ini. Jadi setiap hari berubah. Ya. Satu account masing-masing. Enggak. Dan nanti kuantifikasinya gampang ya. Yes. Kalau nggak ada di sini mas, bohong KW itu abal-abal. Dan saya mbak, kalau ada orang ngaku itu integrated farm closed loop, tapi nggak tetap di sini, nggak ada aktiviti, nggak ada yang terkonversi. Mana? Jadi pada level owner ataupun ya katakanlah di
pimpinannya, CEO-nya, maka tinggal pantau itu aja. Kemarin itu dari orang yang invest lah. Misalnya punya 10 miliar beli 10 hektar, dia bisa di dashboard ini bisa kelihatan dari investasinya, operasinya, dari kemudian antar elemen kecil-kecilnya, sampai tenaga kerja, sampai katakanlah PHL-nya, tenaga alih dayanya, itu semuanya terekam di sini lah. Dan menurut saya nggak usah susah-susah kita build-in sistem seperti SAP dan seterusnya yang mahal. Kita nempel aja. Saya tanya Bang Mandiri bilang, iya sediain. Keren juga tuh. Dia tinggal bikin laporan ke kita aja. Iya. Bagaimana bulan sekali kan? Iya, mau lah itu Mas. Silakan. Jadi sampai Mas kita bisa mendesain seberapa, kalau udah nanti ini tadi mudah berapa jumlah yang harus dizakatkan, yang harus diinfakkan, kita kan bikin semua di situ. Baik currency-nya itu rupiah maupun US dollar. Tapi Mas Darmo kalau ada orang nanya, karena ini kan dicetak dari 93. Tapi kalau ada orang mau mulai, sekarang ini bisa waktunya lebih dipendekin sampai dengan kondisi tanda petik memenuhi. Itu tergantung daripada range-nya tadi. Nah, kira-kira normalnya itu akan berapa lama? Kalau orangnya tekun, nggak nyampe 2 tahun jadi. Oh ya? Iya. Kalau orangnya tekun, memenuhi persyaratan minimal yang seperti digambarkan di sini. Iya, karena dia dalam polanya lah. Iya, setiap dia nanti error, dia belajar. Misalkan ada yang mati dombanya, dia belajar. Apa ini menyebabkan, terus dia harus perbaiki. Jadi siklusnya plan, do, check, action itu harus terjadi, Pak. Iya. Harus benar-benar dilakukan. Topik penelitian utama. Oh, dari kampung. Hibrid. Dan riset itu. Iya. Badan riset. Jadi tapi itu silakanlah. Yang saya ingin kan adalah sebetulnya adalah di level implementasi closed loop-nya tadi. Ketika kita bisa sedikit teliti, maka kita akan bisa menjalankan itu dengan tidak payah. Nah, Mas Darmono, kan kalau di sini katakanlah seluasan ini, tapi kalau misalnya ada pihak lain mau melakukan itu untuk dapat memenuhi semua prosesnya 4 closed loop itu minimal, itu areanya minimal berapa hektar? Itu ya, sebetulnya kita desain yang paling kecil misalkan 3.000 meter persegi, minimal segitu ya, untuk memenuhi 4 closed loop itu. Ya. Jadi ya kita bisa macam-macam ya ininya, cuman kalau dikehendaki kita tidak sekomplit ini masih bisa juga, tetapi jangan sampai ada material yang ujuk-ujuk dari mana akhirnya menimbulkan cost. Harus terkawal lah itu. Iya. Tapi sebenarnya kan asal muasalnya Mas Darmono itu kan peternakan. Iya, dulu peternakan dan arahnya ke pupuk. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata tidak sesempit itu. Maksudnya kalau orang lain, apakah backbone-nya juga harus peternakan juga? Betul. Harus dari mana startingnya? Iya, yang paling bagus memang ternak, Mas. Karena dia sistem yang sudah diinstal dari sananya, dan kita tinggal ya ngasih sedikit aja. Iya. Jadi makanya ada yang bilang bahwa sapi itu bioreaktor, ya boleh aja. Jadi tadi Mas Darmono baru menyebut 3 closed loop. Oh iya. Satu closed loop lagi apa? Closed loop berikutnya dari 4F tadi itu kita sebar ke sawah, ke OSBL. Jadi ini semua satu hektar, ini namanya ISBL, Inside Battery Limit. Oh, oke. Engine-nya. Iya. Ini namanya ISBL, Inside Battery Limit. Engine-nya. Nah, itu ada yang diaplikasikan dalam OSBL, Outside Battery Limit. Outside. Iya. Maka setelah loop ketiga tadi dari VOC, feed, food sama fuel tadi itu disebar ke hamparan, boleh sawah, boleh ladang, boleh apa saja, boleh itu
tambah apa aja OSBL-nya, kita pilih aja misalkan sawah. Ya jadilah tumbuh padinya. Sambil padi tumbuh 120, ikannya gede, belutnya jadi. Terus kemudian bebeknya bertelur. Tapi semuanya jeruk. Ya, tapi ini yang terakhir ini berasal dari tadi pakan tadi ya, asumsinya gitu. Food, feed, food, feed sama. Iya. Ya. Jadi nggak ada yang dari luar dahulu cukup nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya tadi urutan prosesnya itu diikuti, kemudian dia akan muncul bahwa output closed loop yang sebelumnya akan menjadikan input bagi closed loop sesudahnya. Terus. Ya. Nah, dari situ closed loop keempat ini semuanya ditarik jadi closed loop kelima. Nah, closed loop kelima jadi di atas piring. Oh, ya. Tapi closed loop yang keempat atau kelima itu kan bisa dalam arti masyarakat luas juga bisa kan? Oh, iya. Yang mengambil untuk Iya. di sawah dan di ininya. Ya. Nah itu makanya kalau kita hanya sebagai kandang saja, ternak aja, cash flow kita lemah banget. Ya. Jadi misalkan persamaannya nih kalau ditutup ya. Ya. 60 meter persegi itu menghidupi satu ekor sapi besar. 60 meter persegi. 60 meter persegi. Ya. Terus kalau 30 dua kali berarti 2 ekor. Nah 2 ekor sapi itu akan menghasilkan kurang lebih 5 sampai 10 ton per tahun kotoran hewannya. Oh, oke. Oke, Nah. itu akan bisa menservis lahan 1 hektar OSBL. Oh, oke. Ya. Artinya kita bisa menghitung kalau sapi 2 dijual misalkan saja per ekornya laku 50 juta. Tapi di lahan 1 hektar ini kita bisa generate 10 kalinya. Ya. Itu yang disebut dengan ini cash yang multiple. Ya. Betul. Tapi sih tulisnya kok pedet ya? Ya, ini anakan. Ya, kenapa yang besarnya nggak ada gitu? Kan itu juga bisa pendapatan. Ini. Nah, saya tulis yang berikutnya oke lah. Oh, oke. Ngomong lah ya. Ya, Itu ya, nanti ya, ada ya, di ya. value chain-nya Ya, silakan lah. ya, kan? ya. Jadi nanti orang mau di mana nih? Mau di mana silakan. Dia ada di mana? Iya. Di integrasi itu. Ada di breeding, ada di feedlot, Ya. atau ada di pengolahan, atau ada di industri makanan. Silakan. Di mana dia ada? Di value chain-nya mana? Nah, jadi Tapi penambahan investasinya untuk menghasilkan yang 80% bahkan bisa 90% itu nilainya berapa persen dari investasi Oh, peternakannya? Kan ya, orang Mas. pasti mikir gitu aja gitu. Mas, saya hanya ingin sampaikan, sebetulnya kita hanya minta tempat saja, lahan aja. Just on it. Oh gitu. Jadi pada dasarnya semua itu bisa dilakukan sambil jalan gitu. Iya. Jadi Dengan- working capitalnya itu sebetulnya bisa mulai kecil. Oke. Mulai dari kecil. Oke. Jadi asal ada lahannya, Ya. semuanya bisa tumbuh. Iya. Karena konsepnya itu tadi, yung itu tadi, ilmu teorinya itu. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ingin jujur, jadi 1 ekor sapi itu bisa menghasilkan segini banyak item. Iya. Betul. Biogasnya, siapatnya, pakannya, pakan unggas, pakan ikan, pupuknya, pestisidanya, dan lain-lain. Iya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa 1 ekor sapi itu hanya diklaim di sini. Nah, 1 ekor sapi kok hanya diklaim di sini doang. Iya. Ininya kemana? Iya. Malah lebih banyak yang 70%. Enggak lah. Mau bisa menghasilkan sekian megawatt, maka kritiknya orang-orang ekologi sekarang adalah CH4-nya. Ternak itu membuat alam ini pemanasan global. Ayo mau dibakar jadi lah. Iya. CH4 yes. Sekian ton CH4 itu menjadikan suhu itu naik. Andai kan dimanfaatkan enggak kan? Iya. Akhirnya kan Iya benar juga. CH4-nya itu nggak dibuang percuma, Iya. kita pakai bareng-bareng di sini. Jadi tuh, jadi listrik, Iya. jadi gerakan mekanis jalan, kereta,
Mas Darmono, kan banyak orang mungkin yang sudah tertarik pengen mereplikasi. Nah sekarang ini bentuk apa yang dilakukan atau sudah terjadi dalam replikasi di tempat lain gitu? Ya, saya niru Bapenas. Ini adalah formatnya GBIC, Japan Bank International Construction. Jadi saya bikinkan semacam paket ini, isinya sebetulnya ini adalah EPC, Engineering Procurement Construction. Oh, oke. Cuma ini formatnya, saya niru aja dia. Iya. Saya niru dia. Jadi formatnya itu bener-bener saya nyontek nih. Depan executive summary. Oke. Terus ini ada ya bla 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 technicalnya. Iya. Sebenarnya ini technical. Terus setelah technical tapi completely. Iya. Terus setelah itu ada tinjauan ekonominya, hitungan lah. Iya. Oke. Nah ini Mas yang membedakan. Masuklah engineering. Masuklah ini. Jadi ini kita sebut detail engineering drawing. Yang tadi gambar engineering tadi itu yang pakai luasan standar ya? Yes. Ini yang asumsi lah. Artinya kalau minimal segini bisa. Ini kalau ini udah engineering Mas. Ya. Kalau ini udah tugasnya orang-orang yang memang tiap hari kerjain. Saya juga ke biro engineering, turun. Jadi inputnya adalah kita punya tanah, di drone aja sebentar, kena konturnya, oke, Mas arsitek, Mas civil engineer, saya pengennya begini, ya outputnya nantinya begini Mas. Iya benar. Ini mah tugasnya mereka lah. Dari situ sistem itu di-query. Kemudian detail engineering. Sudah ini mah kerjaan biasa ini. Saya ingin jenengan jangan terjebak di sini. Jangan tutup aja. Jenengan lihat ini. Iya, karena ini jangan di sini. Ini ya, karena ada substansi dan filosofinya ada di sana. Jangan orang-orang mikro, jangan. Iya. Harus dilihat di sini. Iya, betul. Gitu. Setuju. Karena kalau terperosok saya takut. Terperosok di sini doang dan nggak bangun-bangun. Iya, benar. Gitu. Ini mengatakan di sini bahwa kita berhadapan dengan material yang nanti tiap hari itu diproduksi. Iya. Udah jadi pabrik, benar-benar jadi. Saya akan menunjukkan ini jadi PT Pupuk Rupiah. Tapi Mas Darmono sekarang ini setelah sampai di kondisi hari ini, itu merasa juga itu bagian dari pengamalan belajarnya Mas Darmono juga ya? Kan itu kan biasanya teknik kan. Kan ini namanya peternakan sebenarnya. Nyambung kan sebenarnya. Iya. Jadi Mas, dulu awalnya ketika saya disuruh belajar ya terus terang saya males lah ya. Suruh belajar kayak gitu. Tapi ketika itu bioteknologi saya rada oke lah. Masih ada teknologinya gitu. Iya. rada gembira, tapi ternyata begitu tahun 2000 itu benar-benar sudah terbuka. Jadi salah satu yang ini akan saya tunjukin sebuah senyawa yang akan mengubah permainan semuanya ini. Saya beli sendiri dari Amerika, tapi senyawa itu adalah dari rumen sapi. Oke. Senyawa ini itu akan berfungsi sebagai decomposer, di mana decomposer dia nanti akan sebagai fertilizer. Kemampuannya dibanding urea itu adalah 20 kali lebih bagus. Jadi urea itu kalau diukur KPK-nya 60. Tetapi kalau yang dari rumen sapi dari sini itu kemampuannya 1200. Wow. Berapa kali lipat itu? 60 kali lipat. 20 kali lipat. Dan itu sekarang oleh Amerika dia jual sebagai produk yang nice. Dia jual per setengah kilogram $4 US, $5 di Indonesia. Tak tunjukin Mas. Tetapi itu akan mempunyai efek ini Mas. Nih, boleh ini nanti di buku juga ada, tinggal minta di rumah di render bukunya. Ini Mas. Nah, jenengan saya pelan-pelan, tapi nanti menyampaikannya terserah ya. Kalau kita ini investasinya itu 15 triliun. Sekarang 1 miliar US. 15 triliun. Ini setelah tahun berapa?
Oke. Hari ini 15 triliun ya. 15 triliun hari ini. Tapi kemampuan CONH22 kalinya hanya KTK-nya ini. KTK itu koefisien tukar kation. Jadi kencengnya senyawa naik, Mas. KTK. Iya, iya. Dia 60. Tapi di sini 1200. Itu. Sampai bisa lihat ke bawahnya, ini nih hanya parameter-parameter aja. Harga hari ini tuh 10.000. Di situ kita bisa memproduksi Lebih murah. iya, saya hitung di tempat sini paling 50 rupiah. Sehingga kalau diterusin slide-nya ini dah Iya. itu baru karbohidratnya. Karena dia mempunyai sifat dekomposisi, maka ada lainnya, proteinnya ada, glukosanya ada. Jadi tidak hanya karbohidrat, ini kan kita ngomong karbohidrat, belum yang lain. Inilah yang dulu kita waktu tahun 70, 80, tahun 90 belum timbul, tapi sekarang di tahun 2000. Paten. Tapi pasti ini paten udah didaftarkan juga sama Mas Darmo. Enggak lah Mas. Lah, Saya dari awal kan pokoknya paten kan nggak masalah di paten kan? iya, tapi saya ingin mengatakan bahwa sudahlah, ini harus di-share sebanyak mungkin. Karena kita yang jadi ini adalah nanti apa ya, akan ada takut saya itu akan sekat nih. Ya itu kalau dari kemuliaannya Mas Darmono seperti, tapi bagaimana kalau ada orang yang bikin paten seperti ini tapi atas nama orang lain gitu? Sebetulnya di luar negeri sebenarnya kan orang ya dengan berbagai macam ini ada ya, tetapi pada akhirnya Mas itu membuat sekat. Yang mereka khawatir membuat barrier. Jadi sebenarnya ya harus di share sebanyak-banyaknya. Biasanya dibiarkan aja Mas. Iya, Tersebar luas kepada. Iya, harus disebar secepatnya. Toh kita juga nggak rugi. Nggak rugi, nggak akan ada saingan karena dasarnya kan closed loop system ya dia bekerja aja di satu titik ya dia akan bekerja. Makanya kalau bisa sebetulnya bagi kita yang punya 1 hektar 2 hektar itu memulai. Iya. Nanti disempurnakan Mas. Terus andaikan andaikan nanti pada suatu saat saya melihat banyak sekali kasus, banyak sekali setiap hari, misalkan nanti diwariskan, jangan dipecah, tetap bangunan utuh. Ini sistemnya tetap utuh, walaupun nanti pemiliknya sudah pindah misalkan dari putranya ini ke keponakannya, tapi tetap utuh. Sehingga jadi sistemnya jadi meskipun dari satuan-satuannya dimiliki orang berbeda. Putranya ini ke keponakannya, tapi tetap utuh. Sehingga jadi sistemnya jadi meskipun dari satuan-satuannya dimiliki orang berbeda. Contoh yang paling bagus itu tanah wakafnya NU yang di Teguireng. Jadi punyanya Mbah Hashim itu kan 10 hektar tuh dari dulu tetap ada. Iya. Nggak dicuil. Keren tuh Mbah Hashim itu, tapi kan visioner. Dan saat ini nol lagi Mas, karena kebun. Ini Mas, sudah ya ini produk Amerika. Ini tadi. Oh, pupuk anorganik. Nah di situ biasanya. Nah asam ubatnya kan podo ini. Ya yang sebelah kanan yang organik. Iya. Ini punya Amerika. Satu aja saya itu harganya dibanding yang dihasilkan di sini berapa kali Pak? Gini, ya. Ini $5. Oh, Sampai bisa cek di online. Per kilo? Setengah. Oh, setengah kilo. Kita bisa jual 100 per kilo ya? Iya loh. Mas, tenang. Kalau ini saya udah emosi. Serius, saya udah emosi nih. Apa tuh? Iya. Rasa kebangsaan kita, rasa kemusliman kita udah terusik Mas. Iya. Kok dia detail yo. Tapi memang jose. Jenengan ini sebarkan ke pupuk, ke tanaman. Kayak booster aja. Makanya jenengan nanti lihat. Jadi jangan, pokoknya ya nanti sampai ini nyaksi.
Karena ini kalau nanti jadi pisang-pisangnya manis, jadi nangka-nangkanya oke. Kalau ini jadi nasinya lebih bagus daripada nasi Jepang. Yes, walaupun itu kualitas kita. Ini orang bilang ini adalah sari letong sapi. Ya, jadi sebenarnya kita ini menghadapi sebuah apa ya, penyekatan gitu, dan itu sekat itu berjalan terus. Ini yang harus segera harus segera bebas kita. Kasihan. Seperti sekarang ini, makanya kalau di sini hasilnya hanya sekian, gimana bisa hidup? Akhirnya orang nggak mau menekuni pertanian. Ya, kurang lebih ngoten. Ini adalah pada overview saya. Yang sudah perjalanan nih Mas Darmono dari mulai 90-an merintis kandang segala sampai hari ini tuh perasaan Mas Darmono gimana, Mas? Iya, jadi begitu banyak perubahan, terutama penemuan-penemuan baru yang di tahun 90-an itu belum ada. Tapi di tahun 2000-an ini sekarang sudah ada. Salah satunya adalah senyawa asam humat itu. Dulu kita masih konvensional pakai urea, tapi sekarang kita pakai asam humat. Satu, kemudian ketika itu bisa diaplikasikan di lapangan, ternyata mengkontribusi pada produktivitas tidak hanya padi, tidak hanya buah-buahan, tapi juga hewan-hewan yang ada di lingkungan itu. Kalau harapan buat Indonesia gimana, Mas Darmono? Iya, semoga ini tepat tershare, sebanyak-banyaknya teraplikasikan, banyak orang yang dan kita nggak jauh-jauh amat dengan negara tetangga kita yang udah melaksanakan, dan ternyata benar apa yang dikatakan GBHN dulu. Apa itu? Pertanian dulu. Oh ya. Back to agriculture. Iya. Ya. Betul. Itu GBHN kita dulu benar. Jadi bagaimana kita menata ini? Karena kalau closed loop 5 itu benar, kita hasilnya itu dari karbohidrat aja itu sudah seukuran APBN. Rupiahnya. Jadi APBN itu cuman dipenuhi dari closed loop keempat saja. Iya. Belum closed loop yang lain. Sayang ya sebenarnya kalau ya pun jenengan yang komentari lah. Satu lagi Mas Darmono. Mas Darmono, kalau ada orang mau minta tolong ikut mendampingi kegiatan usaha seperti ini gimana? Welcome, everybody welcome. Kita butuh, di Indonesia ini ada 12 juta hektar lahan sawah produktif. Maka minimal ada 12 juta orang yang berfungsi sebagai ranger. Itu belum kebun, baru padi, belum hutan apalagi, belum, baru pertanian khusus gramineae, khusus padi, 12 juta, berarti harus ada 12 juta ranger seperti ini. Jadi kalau itu ada, makmur kita, nggak usah ke yang lain, nggak ada pabrik yang lucu-lucu itu. Baik. Makasih Mas Darmono.